Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahannya karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita masuki malam ke-16 untuk tarawih kita. Berarti kita telah melalui 15 hari ibadah puasa. Alhamdulillah, masih segar bugar, sehat walafiat, masih bapak-bapak juga masih cerah, ganteng semua. Gak mungkin cantik juga bapak-bapak. Alhamdulillah, ibu juga ternyata saya baru menghadap ke sini, ramai juga ternyata. Alhamdulillah. Walaupun saya baru 2 kalinya untuk sekarang menggantikan guru saya, tiba-tiba tadi kemarin ditelepon, beliau ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan untuk dibadalkan. Dilalahnya saya juga kosong, alhamdulillah. Beliau adalah guru saya dari kecil, dari SMP. Putus nyambung hubungan, artinya tidak bertemu lama, ketemu lagi, lama ketemu lagi. Dan 5 tahun saya Kalimantan, kesini balik ke sini ketemu lagi dan istiqomah, alhamdulillah. Itulah namanya nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nilai silaturahim di antara kita. Yang walaupun sejauh apapun kita pergi, entah dengan takdir apa, Allah pasti akan bertemu kita. Mudah-mudahan itu cerminan kita di dunia ini bertemu, bersahabat, bertetangga. Kemudian nanti di akhirat juga kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berkapasitas untuk menggantikan guru saya yang sudah MA, tapi hanya sekedar mengingatkan diri saya secara pribadi dan kita semua pada umumnya bahwa besok kita akan memperingati Nuzulul Quran, yang mana Nuzulul Quran itu Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan pada 14 abad yang lalu, yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu nikmat yang terbesar bagi kita sebagai umat Islam, dan amal yang paling banyak pahalanya rasa-rasanya tidak ada yang lain kecuali kita membaca Al-Quran. Maka ada istilah, kalau istilah bapak-bapak yang keren itu, karena di komplek adalah Al-Quran menjadi way of life kita, pedoman hidup kita. Al-Quran menjadi tuntunan kita. Kalau di dalam doa-doa pesantren itu disebutkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Misalnya malam besok akan diperingati Nuzul Quran, tapi saya sedikit saja mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa Ramadan ini bulan yang penuh kemuliaan, karena memang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, ayat tentang puasa kita hafal semua. Dari mulai ayat 183 dan selanjutnya insyaallah hafal semua. Paling tidak familiar di telinga kita bahwa anjuran bulan puasa itu sudah terbiasa kita dengar. Terkadang cuman setelah Ramadan kita, kenapa kita harus kembali kepada kebiasaan lama?
yaitu kita jauh dari tadarus Al-Quran berjamaah misalnya, jauh dari mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, jauh dari mengkaji ilmu-ilmu agama yang notabene itu adalah menjadi amal, menjadi ilmu untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki segala amal kita agar diterima amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Zuhud diterangkan amal tanpa ilmu itu akan tertolak, nggak ada artinya. Apalagi Al-Quran yang besok diperingati nuzul Qurannya adalah Al-Quran itu spesial. Mempelajari Al-Quran itu bisa sulitnya mengucapkan huruf per hurufnya, makhrajul hurufnya itu diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan, "Amma yaqra'ul Qur'an ya tatatto terbata-bata itu diganjar." Makanya biasanya bapak-bapak itu sadarnya setelah pensiun. Setelah pensiun, pengen ngaji begitu. Tapi lidah sudah keluh. Kalau di dalam pepatah kita itu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kalau orang melukis di atas air apa bisa? Ibarat itulah sulitnya kita mempelajari sesuatu, apalagi Al-Quran yang setiap hurufnya itu memiliki sifat dan ciri tertentu. Mulai dari huruf falak, hamzah, ha, ain, ha, wal, kha, huruf lisan, pangkal lisan, qaf, kaf, kemudian dod, ja, sya, ya, tengah lisan, dan seterusnya sampai huruf bibir, ba, ma, itu harus dipelajari oleh kita. Dan itu bedanya dengan pelajaran yang lain adalah harus bertalaki dengan guru, bermujawadah, muwajahah, kemudian tasofah, bertatap muka, kemudian bersalaman dengan guru. Kalau di pesantren itu ada keberkahannya. Maka kalau salaman itu kata guru saya dua kemungkinan salaman dengan orang, karena duanya kita menghormati karena umurnya atau karena ilmunya. Biar kata anak-anak tapi sudah hafal Quran, seperti Kalbiak itu SMP sudah hafal Quran plus tafsirnya, kan keren. Dan itu guru saya mencium tangan ketika mengisi acara tersebut. Itulah kata beliau pesan kepada kita, saking mulianya Al-Quran. Kita, apa sih kita ini? Kalau bukan karena kemuliaan Al-Quran, mungkin Ramadan ini terasa biasa-biasa saja. Dan kita biasanya kira untuk tadarus kan di Ramadan juga, ya kan? Kalau di hari-hari yang lain setelah pulang mungkin yang biasa waqiah, yang biasa al-muluk terbatas. Tapi di bulan Ramadan kita usahakan, kita azamkan pada diri kita, saya mau menghatamkan Al-Quran. Yang mungkin di masjid atau di kampung-kampung itu dengan tadarus bersama. Karena tadarus itu di situ ada yang membimbing, ada yang memperbaiki bacaan kita. Karena baca Al-Quran memang ada spesialis bagi orang yang belajar. Bagi orang yang belajar akan dimaafkan, walaupun salah bacaannya tetap dapat pahala. Itu spesial mempelajari Al-Quran. Tapi bagi orang yang sudah lancar salah bacanya, dilaknat oleh bacaannya. Nauzubillah min. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu dari saya, bukan apa-apa, sekedar perkenalan. Saya menggantikan guru saya, mudah-mudahan ada keberkahannya buat saya dan untuk kita semua. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita mampu menyelesaikan Ramadan ini dengan sehat walafiat, dengan sebaik-baik amal kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.